pagi yang hening, saat kabut masih menggantung di atas permukaan air, kilatan kecil melesat di udara. Bukan burung, juga bukan kupu-kupu, ia adalah capung, penari langit yang telah menemani bumi sejak ratusan juta tahun lalu. Capung merupakan salah satu makhluk tertua yang masih bertahan hingga hari ini. Fosilnya menunjukkan bahwa nenek moyang capung telah hidup lebih dari 300 juta tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus menguasai daratan. Pada masa itu, sayap capung purba bahkan bisa membentang lebih dari setengah meter. Hari ini ukurannya memang lebih kecil, namun kemampuannya tetap luar biasa. Secara ilmiah, capung termasuk dalam ordo Odonata, bersama dengan kerabat dekatnya, capung jarum. Tubuhnya ramping dan memanjang, dilengkapi dua pasang sayap transparan yang berkilau saat terkena cahaya matahari. Namun, yang paling mencolok adalah mata majemuknya. Hampir seluruh kepala capung dipenuhi oleh dua mata besar yang terdiri dari ribuan lensa kecil. Dengan mata ini, capung mampu melihat hampir ke segala arah tanpa perlu menggerakkan kepalanya. Ia dapat mendeteksi gerakan mangsa dalam sepersekian detik, bahkan saat terbang dengan kecepatan tinggi. Capung adalah pemburu udara sejati. Tidak seperti banyak serangga lain, capung menangkap mangsanya langsung di udara. Nyamuk, lalat kecil, dan serangga terbang lainnya jarang lolos dari kejarannya. Tingkat keberhasilan berburu capung mencapai lebih dari 90%, menjadikannya salah satu predator paling efisien di alam. Keunggulan ini berasal dari cara terbangnya yang unik. Sayap depan dan sayap belakang capung bergerak secara independen. Hal ini memungkinkan capung melayang di tempat, terbang mundur, berputar tajam, bahkan berhenti mendadak di udara. Sebuah kemampuan yang nyaris sempurna dalam dunia serangga. Namun kehidupan capung tidak selalu dimulai di langit. Sebagian besar hidupnya justru dihabiskan di dalam air. Siklus hidup capung dimulai saat betina meletakkan telur di air tenang, di rawa, danau, atau sungai yang bersih. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi nimfa capung. Berbeda jauh dari bentuk dewasanya, nimfa capung hidup sepenuhnya di dalam air. Tubuhnya kokoh, berwarna coklat atau hijau kusam, menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Ia bersembunyi di antara lumpur, akar tanaman air, dan bebatuan. Sebagai nimfa, capung adalah predator bawah air yang sabar dan mematikan. Menggunakan rahang khusus yang dapat melontar ke depan, nimfa menangkap mangsanya dengan kecepatan luar biasa. Jentik nyamuk, kecebong kecil, udang air tawar, bahkan ikan mungil menjadi santapannya. Tahap nimfa ini dapat berlangsung lama. Beberapa spesies capung menghabiskan 1 hingga 5 tahun dalam fase air. Selama waktu itu, nimfa terus tumbuh, berganti kulit berkali-kali, hingga akhirnya siap menjalani perubahan terbesar dalam hidupnya. Saat waktu metamorfosis tiba, nimfa akan merayap perlahan menuju permukaan. Ia memanjat batang tanaman, batu, atau ranting di tepi air. Dalam keheningan senja atau pagi hari, kulit lamanya mulai terbelah. Perlahan, capung dewasa keluar dari tubuh lamanya. Sayapnya masih lunak, basah, dan berkerut. Ia diam, menunggu hingga sayap itu mengembang sempurna dan mengeras oleh udara. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, sebuah momen rapuh antara air dan langit. Setelah siap, capung melakukan penerbangan pertamanya. Untuk pertama kalinya, ia meninggalkan dunia air yang telah menjadi rumahnya bertahun-tahun. Kini, langit adalah wilayahnya. Capung dewasa hidup relatif singkat. Rata-rata hanya beberapa minggu hingga beberapa bulan. Namun dalam waktu singkat itu, capung memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan alam. Seekor capung dapat memangsa ratusan nyamuk dalam sehari, membantu mengendalikan populasi serangga yang berpotensi menjadi hama atau pembawa penyakit. Karena itu, capung sering disebut sebagai penjaga alami ekosistem. Kehadirannya menandakan lingkungan yang sehat, terutama kualitas air yang bersih. Capung sangat sensitif terhadap pencemaran. Air yang tercemar akan menghentikan siklus hidupnya. Di berbagai budaya dunia, capung memiliki makna simbolis. Di Jepang, capung melambangkan keberanian dan kekuatan. Di beberapa budaya lain, ia dianggap simbol perubahan, kedewasaan,
dan kesadaran hidup. Transformasinya dari air ke udara menjadi pengingat bahwa perubahan adalah bagian alami kehidupan. Namun hari ini, keberadaan capung semakin terancam. Lahan basah mengering, sungai tercemar limbah, dan pestisida membunuh bukan hanya hama, tetapi juga penjaga alam. Ketika capung menghilang, itu adalah tanda bahwa alam sedang terluka. Melindungi capung berarti melindungi air, tanah, dan kehidupan yang bergantung padanya. Menjaga sungai tetap bersih, mengurangi bahan kimia berbahaya, dan melestarikan rawa adalah langkah kecil yang berdampak besar. Capung mungkin kecil, namun perannya sangat berarti. Di balik kepakan sayapnya yang anggun, tersimpan pesan tentang keseimbangan, ketahanan, dan hubungan erat antara air, udara, dan kehidupan. Saat Anda melihat capung menari di udara, ingatlah, ia bukan sekadar serangga. Ia adalah saksi bisu tentang bagaimana alam bekerja dalam harmoni yang rapuh. Dan tugas kita adalah menjaga harmoni itu tetap hidup.